Orang Apa? Mana kita Kan orang udah ini tadi Oh, orang ini orang masa jangan masa lalu mulu kayak hubungan lebih suka chat atau teleponan. Kayaknya orang tahu deh mana jawabannya. Ya kan? Kenapa mana suka teleponan? Kayaknya orang nggak terlalu suka teleponan, mending ketemu. iya kan itu chat sama telepon. Iya sih. Kalau teleponan tuh menurut orang tuh orang rasa dia tuh benar-benar ada di hadapan orang. Kalau buat yang LDR ya, orang rasa dia ada buat orang. Kayak orang suka denger ketika orang suka sama orang tuh hal apapun dari dia tuh orang suka. Jadi suaranya tuh orang suka banget. Sejelek apapun dia gitu kan. Kayaknya kalau misalkan orang suka tuh jadi indah. Tapi kalau misalnya lagi pacaran mau gitu nggak sih? Iya rata-rata gitu guys. Sebutin sih pasti soal yang bikin kamu ilfil. Siapa yang bikin aku oke? Mau kondo gak sih? Iya dong. Most of anything kayak Kita nggak ngambil sedotan ya Pak? enggak pakai. Orang nggak mau. Mana mau pakai? Sama kan. Soalnya kenapa coba? Mau kondo gak sih? Soalnya dari orangnya kayak cowok tuh dia kalau keluar harus pegang uang setidaknya untuk dirinya sendiri lah. Ya mas, setidaknya untuk diri kamu sendiri. Sugar. Yes please. Yang orang enak, tapi terlalu manis. Gula. Yang mana enak? Harus orang minta tadi lah sugar. Masa apa sih yang bikin mantan kamu ngarep balikan sama kamu? Mana kayaknya pernah ada deh mantan yang kayak pengen balikan. Apa katanya? Orang tuh dulu tidak egois. Karena orang tuh kayak menuruti apa yang kayak dia. Iya aja. Nah kayaknya itu yang bikin dia pengen ke orang. Soalnya nggak semua cewek mau kayak gitu. Juga semua wanita tuh kayak iya. Kamu harus gini. Gak mau aku gitu. Iya, aku udah iya aja. Oke. Apa yang paling kamu kangenin dari masa kecil kamu? Main. Orang tuh dulu suka main di ini loh, di kebun gitu kan ya. Iya dong orang juga. Iya kan, ngalah jambu ke pasir. Jadi di sana tuh ada kalau misalnya kebun tuh kita nyebutnya pasir. Soalnya ada sawah ada pasir. Kita suka mainnya ke situ untuk ngalah jambu kayak gitu. Orang mah di parit. Parit yang air gitu. Ya. Anjir. Sampai banget tuh itu. Tapi yang bersih di sana mah. Nggak mau, jangan yang masa lalu wae kehidupan. Anjay, kalau kata gue mah Ceritain rutinitas sehari-hari kamu. orang pas di sana bangun jam 8-an deh. Sholat subuh dulu orang. Sholat subuh bangun jam 7 jam 8-an. Udah kayak gitu orang tuh kayak yang natain piring-piring gitu loh kan, karena di orang tuh banyak banget kalau misalkan nyuci piring, kalau nggak nyuci piring gitu, terus kalau nggak nyuci piring kayak gitu terus dia main HP, kalau nggak nungguin si alam sekolah. Di kelas berapa sih sekarang? 1 SD. Kalau nggak nyuci makan, udah jam 11 tidur lagi. Next. Yang Apa ini? Kayak nggak tahu. Coba buka Jun. Kan mana sekarang ini? Coba yang itu. Nggak ada, ini bukan. Ini aja, cinta mana? Apa yang kamu lakuin kalau orang tua kamu nggak setuju kalau kamu berhubungan sama kamu? Kalau kamu jadi berhubungan kalau sama kamu, ya kalau kamu tuh, kalau orang tua kamu tuh nggak setuju sama hubungan kamu. Kan kalau misalnya orangnya suka dan orang tua orang memandangnya dia aneh. Biasanya belum juga kenal tapi orang tua orang udah memandang negatif, orang bakal bikin orang tua orang juga ikut yakin lah. Tapi kalau misalnya orang tua orangnya udah kenal tapi orangnya yang buta, ya orang bakal lebih nurut sama orang tua. Tapi kalau yang bucin gitu tuh Justru susah banget. tapi orang pernah baca gini dong, kalau misalnya kamu lagi suka sama seseorang, coba cari pendapat orang lain di sekitar kamu tentang hubungan kalian. Ya, Karena kalau kita pribadi tuh kita tuh nggak bisa ngelihat keburukan yang ada di hubungan kita, tapi bakal bisa kelihatan nyata sama orang. Ih mereka apa caranya gini, kita tuh bakal nggak ngerasa itu salah gitu kalau misalnya kita di dalam hubungan itu. Makanya tanya satu orang yang sadar di luar hubungan kita.
kalau ini orang ngomongin hubungan orang deket ya, kalau yang orang tahu kelemahan hubungan orang apa Ada. di diri orang, sebenarnya kita semua Itu jangan terus ngeblame Enggak, diri enggak. maneh salah. jadi dia ya kita tuh sama-sama punya kekurangan, tapi kalau misalkan dalam hubungan orang gitu kayak dari teman-teman deket orang gitu yang lihat langsung nggak Nggak ada kekurangan dari kamunya. dari kita berdua, dari hubungan kita berdua tuh nggak ada. Jadi Mungkin nggak kelihat karena kalian jauh juga. iya itu ke Kalian nggak ngelihat secara langsung, kayak kan kalau misalnya kita hubungannya dekat tuh kan bisa meet satu sama lain. Misalnya aku ngelihat nih kamu dengan si wujud cowoknya kayak gimana. Sedangkan kalau LDR tuh nggak kelihatan. orang pernah kan kayak double date tuh sama ada teman orang lagi gitu. Nah kata teman orang yang satunya lagi, si yang pasangan yang satunya lagi tuh langsung kelihatan kayaknya ceweknya manipulatif ya, jadi ceweknya tuh yang iya jadi yang harus iya gitu. Kalau mereka ngeliat hubungan orang tuh lebih ke santuy sih, chill gitu, cuman orangnya kayak yang lebih ngerengek, jadi suka ngerengek gitu Kamunya. tapi itu bukan suatu masalah, kayak setiap orang kan emang punya sifatnya masing-masing kalau kata temen orang kayak gitu. Tapi kalau orang dilihat dari orang ngedate kayak gitu ya enggak jadi suatu masalah gimana gitu ya ganti. Kalau kata temen orang sih gitu. Makanya emang nggak, dari mana sih salahnya menurut orang? Ya karena yang mulai berubahnya dia, berarti ada salahnya di dia. Anjir orang Enggak anjing. anjir Ada orang anjing. kasar ke dianya. Ya gini, menurut orang ya, nih ya, kita tuh dalam hubungan apapun, entah temen, entah pacaran, entah kayak cuman sekedar kenalan, itu tuh giving and take gitu. Soal memberi dan menerima. Kamu berani untuk bersikap kayak gitu ke Rizal tuh atas apa yang udah Rizal lakuin ke kamu. Jadi kamu tuh bisa menilai orang tuh harus kayak gini nih ke Rizal. Ada kan beberapa hal yang nggak bisa kamu lakuin depan Rizal karena kamu nggak biasanya kayak gitu. Kayak itu tuh ya karena kamu merasa Rizal tuh menerima diri kamu yang kayak gitu, makanya kamu kayak gitu. Menurut orang nggak salah, bukan aneh lah. Kalaupun emang diri Rizal yang tidak, kalau nggak suka misalnya maneh yang rengek, maneh yang apa tuh yang tadi aku bilang, pokoknya maneh yang rengek atau maneh kasar atau apapun itu, harusnya dia mencoba ngasih tahu, ngejauhin dari awal atau gimana gitu, yang bikin maneh tuh nggak ke arah situ. Tapi kan dia aja kan kamu tiba-tiba sama nih menurut kamu Gimana? nih ya, orang ke mana lebih berani berbicara kasar dibandingkan orang ke si Bidal, padahal kita bertemannya sama kan, karena itu tentang giving and take gitu. Si Bidal nggak pernah ngomong bahasa dengan kayak gitu ke orang, sedangkan mana itu ke orang kayak gitu, jadinya orang tuh memposisikan. Saya sendirinya kayak gitu kok udah. Iya, itu malah udah nyaman sendirinya. Iya, makanya Jadi udah nyaman, jadi gampang marah gitu loh. Kayak orang tuh punya, kayak orang tuh sebenarnya menuntut sesuatu itu, tapi orang nggak berani ngomong, jadi jatuhnya tuh malah nah gitu sih sebenarnya. Orang rasanya kayak sama-sama gak dikasih sih. ya at least kamu tahu kesalahan kamu di mana, jadi untuk kedepannya Iya, bisa orang diubah. orang udah paham nih kesalahan orang tuh di sini gitu. Orang intinya orang sejauh ini orang udah paham. Orang dan juga nggak bisa sepenuhnya nyalain dia, dan juga nggak bisa sepenuhnya nyalain diri orang. Iyalah, Kayak ya udah kita tuh 50-50 nggak sih? iya udah. Terus temen orang tuh bilang kayak gini nih, gimana kalau someday gitu, one day gitu, orang tuh punya kesempatan lagi buat ngejalin hubungan itu gitu. Sama dia. Orang sih, orang tuh bukan orang nggak mau, orang bukan orang nggak, tapi di mana kalau misalkan orang tuh kadang orang mikir gini, kalau misalkan sebenarnya tuh dia tuh obat, tapi orang tuh minumnya kebanyakan. Iya. Orang tuh kadang mikirnya kayak gitu juga, apa orang tuh terlalu gimana gitu ke dia, ataupun dia sama gitu terlalu apa, emang kita tuh belum sama orang tuh kayak udahlah bebas aja, kayak kedepannya kalau sama Tuhan begini-begini orang bebas aja, kayak lebih santai. Tapi kalaupun si Rizal balik lagi sama Maneh suatu saat, tiba-tiba dia ngechat menyesali semua perbuatannya, terus tiba-tiba kayak ya nih kan orang ternyata setelah orang jauh dari Maneh, orang sadar Maneh bla 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 bla, mau gimana? Mau ngasih kesempatan? Masih ada kesempatan buat dia kalau dia balik? Selama bukan karena orang ketiga, orang selalu nunggu. Orang sih, orang pribadi Gak apa-apa sebenarnya. Orang di luar hubungan Maneh tuh nggak akan bisa ngomong apa-apa kalau misalnya Manehnya belum capek.
kalau masih manehnya belum capek, maneh masih nyari, bakal bakal terus. Jadinya kalau misalnya kamu masih belum capek, masih pengen mencari dia, nggak apa-apa, iya cari aja, orang tuh kejar aja. aku tuh mikirnya gini nih, misalkan aku tuh sama si Rizal tuh kalau tuh kayak sebenarnya kayak masih nggak tahu gitu loh, kadang dimana orang pengen balik, kadang orang nggak pengen balik, ya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya terdekat Enggak, tapi orang tuh kayak yang nggak apa-apa selagi emang orang tuh ditinggalin gak sih, apa orang ninggalin tapi dia yang iyahin udah kan sama-sama ninggalin sih. iya sih. Jadi kayak nggak apa sih selama itu tuh bukan tentang perselingkuhan, tentang ke KDRT keras kayak gitu, orang merasa cuman dalam artian dia harus lebih baik, kayak orang pasti bakal ngasih kesempatan ke orang satu kali gitu. Kayaknya orang Kak juga ngasih kesempatan, kayak ngasih kesempatan, tapi ya alhamdulillah sampai gitu. Terus tuh Oke, nggak apa-apa. Jadi orang nggak akan ngejudge kalau maneh nanti balik lagi. Orang tuh kayaknya nggak akan pernah ngejudge ke siapapun orang yang balik lagi sama mantannya gitu. Sok aja, nggak apa-apa. orang yang ngejat kalau dia diselingkuhin. Kalau udah diselingkuhin maneh ngejar, ini digungkeun sih. Orang bakar kepalanya, tolol banget kayak gitu. Menurut ada yang kayak gitu, orang udah capek bilang dia tolol lah, kayak gitu capek udah. Ini tolol banget itu. Tapi iya menurut orang kalau misalkan pondasinya itu masih kuat gitu, kayak oke lah ya. Sip. Siapa sih? Ayo, mana? Itu kan orang kemana? Kalau kamu rasa hubungan kamu udah ngebosanin, apa sih hal yang bisa bikin rasa bosan itu hilang? Kamu ngilangin rasa bosan kalau misalnya udah bosan? Kayak mana? Orang Kamu nggak sih? Nggak. iya Iya kan? karena orang yang ketemu orang tuh sebenarnya bosan orang tuh Karena banyak chat doang. iya Kalau udah nggak ketemu gitu, kayak kadang ada capek tapi nggak mau mencari orang baru, nggak bisa dari orang baru. Bosan itu bukan berarti nggak suka loh. Iya. Bosan itu bukan berarti udah nggak cinta ada orang pribadi ya. Kayak bosan itu cuma boring aja gitu sama hubungannya, aktivitas. itu aja. Masih gitu. Itu udah emang hubungan doang yang dicari kan? Kamu bisa maafin nggak kalau pasangan kamu selingkuh? Enggak lah, udah. Jangan. Enggak, jawabannya orang enggak ada. Soalnya menurut aku selingkuh itu adalah suatu pilihan yang dia lakukan secara sadar. Jadi kalau misalnya dia mau khilaf kayak anjing, nggak ada. Orang mah Itu sadar, itu selingkuh tuh sadar. penyakit sih. Maksudnya segimana pun maneh maafin orang yang selingkuh pasti bakal Dia bakal balik lagi. Makanya jangan dimaafin. Ini boleh nih punya trauma yang sampai sekarang masih bekas. Apa? orang nggak bilang orang tua orang jelek sih, tapi kembali lagi parenting mereka tuh jelek. Satu itu kayak gini, mana kalau misalkan mencermati orang tuh nggak bisa ngomong di depan orang gitu. Iya sih. Kalau diingat, Karena orang tuh takut orang tuh salah, karena ada hal yang orang tuh kayak yang jadi orang tua orang tuh tidak menerima kegagalan. Itu pertama. Kedua, orang tuh pernah kayak gini, orang tuh kayak yang internal belek. Jadi sampai sekarang tuh trauma itu tuh masih ada. Jadi orang tuh masih takut salah. Meskipun kata orang tuh nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. tapi udah kagok kan. Orang tuh udah ngena banget gitu. Makanya orang tuh sama adik orang gitu kayak nggak apa-apa deh salah juga. Kenapa sih bentar ya? Santai gitu. Karena orang nggak mau adik orang tuh santai. Tempat bagus. Orang tuh iri sih sama kakak bapak sebenarnya. Oh iya, benar mana punya kakak. Orang tuh kan harus tahu bakal punya kakak. Tapi kan kita kasih ibu ya. Kita kasih ibu. Orang nggak tahu. Kita sebapak. Karena kayaknya orang udah kita. Jadi kita tuh kasih ibu. Tapi orang tuh sayang banget sama dia. Jadi mama orang juga sayang sama dia. Jadi kita saling menyayangi sama jangan beda mama. Mama orang juga sayang ke cucunya gitu. Ini ya kita sayang.
dan yang satu yang orang tiri sanajan si mama yang itu sama si bapak cerai, menurut orang itu tuh suatu anugerah buat kita orang. Kenapa? Karena nggak diasuh sama bapak. Maksudnya Karena orang tuh yang toksiknya itu bapak kamu? iya toksik. Jadinya setidaknya teteh kamu tuh diasuhnya sama mama kamu gitu. Sama neneknya dia aslinya. Mamanya enggak. Kadang orang tuh bilang kayak gini, Jadi setidaknya dia nggak setrauma iya, kamu gitu. beda lah sama orang itu, nggak beda. Orang kan sering detok gitu loh sama si kakaknya itu. Orang tuh suka bilang gitu aku, emang kita tuh kayak punya dia mungkin ada butuh sosok ayah juga kan. Iya pasti. Pasti. Dan sedangkan orang tuh nggak butuh. Karena kesan kamu sama ayah kamu nggak banyak. Iya, jadi aku selalu bilang kayak gini buat kata orang tua, mendingan kekurangan sosok ayah tau, nanti juga bakal punya ada kegantian kayak suami gitu. Kayak orang tuh alhamdulillah tuh kita dapat suami yang baik, itu yang baik, iya kan. Jadi kata tuh kegantian gitu. Ini kan mendingan emang ulah deketin si bapak. Makanya kata orang tuh kayak ya bersyukur juga kali itu. Karena ribet banget bapak orang tuh gak suka itu tahu patriarki kan, orang tuh patriarki banget. Kalau makan tuh ya ini kan meja makan gimana, dia makannya di ruang tamu, sedangkan dapur ke ruang tamu tuh jauh, harus diangkat-angkatin dulu ke ruang tamu. Kayak orang tuh sebenarnya orang trauma mereka tuh lihat bapak orang sendiri. Pasti Ya keluarga orang juga kan bukan jadi keluarga baik-baik ya. Berapa kali mama aku teh pisah balik lagi kayak gitu. Itu ya, makanya orang tuh selalu bilang ya udah kalau masih nyari cari aja, soalnya mama aku juga gitu. Alasan yang nggak mau bikin aku nggak mau nikah juga adalah keluarga aku sendiri. Mama aku ternyata setelah aku kenali, mama aku tuh ternyata sosok tipikal cewek ribet yang kalau marah inginnya dimengerti, ya. Kalau dia marah inginnya dibujuk, inginnya dikejar, inginnya dicari, ingin ditanya kamu kenapa tapi nggak peduli pasangan kamu juga kenapa. Maksudnya kayak seakan-akan cuman sosok kamu yang tersakiti di sini. Padahal kalau hubungan tuh ketika ada masalah berarti salah dua-duanya nggak sih? Ya harusnya aku gini dan harusnya kamu gitu kayak gitu. Nah mama aku tau nggak? Pokoknya ya kalau aku mah nggak salah, kamu yang salah kayak gini. Yang setelah orang kenal. Sedangkan papa aku tuh bukan tipikal orang yang bisa ngomong. Dia tuh kalau ada masalah diem. Ya coba ngomong kayak gini. Dia tuh kalau ada masalah diem. Jadinya akhir-akhir ini tuh orang jadi lebih sering ngobrol sama papa. Tapi ternyata papa tuh udah sosok yang gini. Sampai aku nanya, papa kenapa nikahin mama? Kalau udah tahu mama sikapnya kayak gitu. Papa bilang, papa kita bakal berubah. Nah sekarang yang bisa jadi pelajaran untuk kita yang sekarang belum nikah itu adalah orang tuh gak akan pernah bisa mudah berubah. ini kalau yang Gitu. orang pahami ya, misalkan dia nikah di umur 23, dia sifat dia tuh gitu berarti umur 23 dong, 23 tahun dia 23. dengan hidup dengan sikap kayak Iya. gitu. Terus lo ngarep dia berubah dalam 6 bulan misalnya? 6 bulan misalkan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, nah orang itu dari pembelajaran bisa itu, orang tuh kayak maksa Rizal tuh kayak harus kayak gini orang ada. Nah sedangkan orang paham dia tuh nggak bakal bisa berubah. Nah, tapi dalam konteks sebenarnya baik kok, bagus gitu, tapi orangnya aja yang nggak bersyukur tuh. Nah kalau misalkan sikap orang yang marah-marah itu, orang tuh ngerasa orang bisa berubah kalau yang itu, karena itu tuh ada rasa insecure orang lah, jadi orang tuh kayak gitu, kayak orangnya orang karena orangnya yang problematik dan dia tuh nggak tahu, kita tuh sama-sama nggak bisa menyampaikan. Nah kalau orang ngeliat dari bapak orang tuh gini loh, pasti namanya dia tuh nggak mau kalah, bener-bener sama kayak mama orang. itu nggak mau kalah, terus kayak hal-hal kecil aja dia nggak mau kalah dari mama orang. Jadi orang tuh suka. Papa tuh jelek sama kerja, tanggung jawab di keluarga aku. Tapi akhir-akhir ini ya dia bulan kemarin ngasih ke aku 200, yang bahkan aku tuh udah berapa puluh kali aku ulang tahun papa nggak pernah ngasih kado. Baru kemarin papa ngasih kado, dia ngasih 200 terus aku beliin baju. Karena aku tuh mikirnya kayak aku pengen beli baju dari papa gitu. Terus sampai papa tuh bilang, ya papa tuh sirik, papa tuh suka ngebanggain kalau misalnya aku dikasih kado misalnya sama orangnya, aku tuh suka kayak
aku kayak di SWI ini SD ini kayak sebangga itu gitu aku diberi. Terus mungkin alasan kenapa aku senang ketika aku dapet gift dari orang tuh karena aku nggak dapet gitu dari papa. Ih, pokoknya setiap sikap yang terjadi di hidup kita tuh itu ada latar belakangnya kenapa kita kayak gitu. Kalau bapak orang sekarang kayak mungkin karena krisis ekonomi juga ya, saat ini kita krisis ekonomi walaupun gak krisis, tapi bapak yang orang gak suka dari bapak orang tuh kadang dia tuh baik ke orang tapi ke anak sendiri, ke keluarga terpergi nggak caper, dia tuh apa ya, dia tuh gampang kasihan ke orang, Mama aku anjir tuh balik gampang kasihan ke orang, tapi dia tuh nggak lihat orang-orang sekitar dia gitu. Nah gitu, bapak orang tuh kayak ditipu gitu. Jadi jalannya tuh kerugian, orang baru tahu sih uang utang itu berapa juta, 700 juta. sampai sekarang. Enggak, sekarang udah kurang, sekarang udah mending. Kemarin tuh paling utang lagi tuh yang jadi 140, mending ya segitu. Cuman kayak gitu, habisnya tuh buat bayar orang tuh itu. Karena Sama utang sih keluarga jatuhnya juga. ketipu. Sama Enak ya punya utang. mantap anjir, dan hidup dengan hutang. Matakan aku mah kalau udah nikah nanti aku nggak mau banyak utang, nggak akan aku mulai menghutang. Orang Kayak bakal aku usahakan. Orang udah bilang ke mama orang mau kalau misalkan emang gak punya, udah biasa aja, sama hari gede. Kalau kata mama orang mah nggak apa-apa sih nikah gede-gedean juga, di sini nggak apa-apa nikah gede-gedean, cuma mama orang tuh nggak duit tambah jangan mama iya. Jadi gini loh, kalau di kampung orang ya nikah misalkan kalau mau gede-gedean nih gede-gedean langsung, jadi balik modal. Di orang mah gitu pasti balik modal, kalau kecil-kecilan malah jarang balik modal. Orangnya pada nggak mau datang ya? bukan mau datang. Jadi di sana mah ada metode rantang. Jadi kalau misalkan rantang, misalkan kita dikasih rantang, berarti kita tuh harus datang dan minimal gitu, minimal tuh 200 ribuan lah. Terus di sana juga emang jarang banget yang ngamplop 50.000, paling itu mah anak-anak muda yang kayak seusia orang yang dia tidak bekerja. Orang ya, Lu baru tahu. cerita pengalaman dikhianati yang pernah kamu alami. Udah mana loh? Iyalah, orang tuh ya, sumpah ya, orang tuh dalam pertemanan selalu begitu. Kata Orang tuh dalam pertemanan selalu gitu sih. Maksudnya kayak orang sama si Dua nih kan berakhir kayak gitu ya. Terus kemarin aku sama si Amal yang teman kuliah aku berakhir kayak gitu juga. Kalau di hidup orang tuh kenapa ya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadinya kayak ya udah sih, tapi nggak ada aja nggak sih? ini Itu sih dikhianatin mah apalagi. Tapi aku tuh ya yang pelajari dari kehilangan ya, ketika kamu kehilangan Allah tuh benar-benar ngegantiin kamu tau. iyalah, ngasih orang ini yang aku pikirnya kayak iya aku kehilangan satu orang dan kayak hidup aku tuh hancur. Enggak, aku sekarang punya 6 orang. iya. Terus aku kehilangan si Dona, tapi orang punya mana? Orang masih dia Mana itu terlalu emang takut nggak sih terlalu orang takut, tuanya? mana tuh takut ini. Tapi faktanya pas udah orang jalan orang baik-baik aja. Iya, gitu. Terlalu mendramatisir. Mana tuh kadang tuh masih kalau kata orang tuh kayak masih takut kehilangan orang-orang. Iya. Padahal setiap hidup tuh emang ada ilmu. Emang ada, tapi orangnya masih belum bisa nerima kalau misalnya emang orang tuh kehilangan, orang tuh digantikan, orang tuh masih nggak bisa nerima itu. Orang tuh pasti pada saat orang ditinggalin tuh pasti ngerasa kayak iya anjir kenapa sih orang merasa paling tersakiti gitu. Tapi nanti pas orang udah bisa ngelewatin itu mah orang bakal kayak oh enggak apa-apa ini gitu, kayak gitu. Tapi yang pas Amal juga orang nggak sesedih ketika orang ditinggalin doang. Mungkin itu karena kejadian keberkian kalinya kali. Makanya pas orang ditinggal sama Amal aku bener-bener kayak oh ya udah gitu, sakit hati akunya ngebatin, tapi kayak yang at least akhirnya tuh kayak ya udahlah gitu, setidaknya lah segitu. Silakan aku deh. Kehidupan deh, pernah nggak sih ngalamin kejadian besar sampai merubah hidup kamu? Orang ini mah ada, tapi orang nggak mau nyeritain yang gitu. Gak ada.
namanya santai biasa. Paling percintaan orang kemarin itu paling titik terendah dari hidup orang sih sebenarnya. Tapi orang nggak bisa ngajak sih Itu sih kalau untuk tentang hidup orangnya, karena orang juga tahu gimana rasa sakitnya dia tinggalin. itu doang udah Oke. cinta doang aja, cinta. Soalnya keluarga mah memang pingin keluarga orang pisah. Siapa orang pertama yang kamu cari kalau kamu lagi ada masalah? Orang tuh punya teman di Twitter, namanya itu Kaningrat. Mungkin karena bukan temen kuliah, bukan